Shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasih Tuhan. Mari kita siapkan hati kita mau datang padanya, kita mau angkat pujian penyembahan kita yang terbaik buat Tuhan Yesus. Alam semesta melukis
Seperti pujian tadi Tuhan, hanya Engkau Tuhan yang layak kami tinggikan. Hanya Engkau Tuhan yang layak menerima pujian Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih pada pagi hari ini Tuhan, kami siap Tuhan untuk lebih lagi memuji, meninggikan, memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan berkati Tuhan ibadah kami pada pagi hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan Yesus. Kiranya ibadah kami ini Tuhan Yesus boleh membawa sukacita, boleh membawa kedamaian, boleh membawa pengharapan yang baru Tuhan di dalam-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Beracaralah Tuhan pada pagi hari ini kami siap Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu saja kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita mengatakan haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, ada sukacita? Amin. Yang bersukacita pagi hari ini kita melambaikan tangan di hadapan Tuhan. Pagi hari ini kita mau bersukacita, bersorak-sorai bersama karena kasih Allah tidak berkesudahan dalam kehidupan kita. Selalu baru setiap pagi, rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi, rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita Mari kita mau siapkan hati kita kembali. Kita mau dengar akan firman-Nya. Kita mau angkat pujian kita bagaikan bejana. Kami siap, hati kami siap untuk dibentuk Tuhan Yesus. Di tanganmu
sempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan namamu, memuliakan namamu, Haleluya, haleluya, Yesus Raja kami, haleluya, kasih-Mu tak berkesudahan, glory, mulia, mulia, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, bagi-Mu lah pujian, hormat, kemuliaan Yesusku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk semua penyertaan-Mu di hari yang 10 hari ini Tuhan, di tahun yang baru 2021. Kami percaya Bapa, Engkau Allahku, Engkau Yesus yang senantiasa memelihara dalam kehidupan kami. Mari Bapa, kami bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Firman-Mu adalah kekuatan bagi kami, dan firman Tuhan itu adalah isi hati-Mu sendiri, karena kami percaya firman-Mu adalah firman yang berdaulat atas hidup kami. Dipermuliakanlah Engkau Bapa, kami mau merenungkan dan sambut kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu sering kasih. Shalom Bapak Ibu sering kasih. Puji Tuhan, suaranya Ibu Yusuf garing ya. Puji Tuhan, ada sehat Ibu Yusuf ya. Haleluya. Kita bersyukur ya Bapak Ibu, detik hari ini kita masih diberi kesempatan kembali untuk mendengarkan, beribadah, memuji nama Tuhan. Kalau saya merenungkan, udah banyak Bapak Ibu teman-teman kami meninggal dunia di akhir tahun 2020 di penghujung. Baru tanggal 15 itu komunikasi, kontek-kontekan sama suami. Artinya sekeluarga kena COVID. Anak, istri, suami. Masuk rumah sakit, gak bisa dikunjungi, gak bisa dilihat. Kami sedikit gimana gitu ya, karena teman deket gitu ya. Mau melihat gak memungkinkan, gak diizinkan. Rasanya nyiris Bapak Ibu sering kasih. Tapi kita bersyukur, segala sesuatu yang terjadi itu semua sepengetahuan dan kehendak Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kalau kita melihat ini karena sesuatu yang terjadi karena kehendak Tuhan, kita menjadi jemaat yang tidak akan pernah kecewa di dalam mengiring Tuhan. Amin Bapak Ibu. Karena kita tahu Dia yang berkuasa atas surga dan bumi. Artinya kita tidak berkuasa atas bumi ini dan tidak berkuasa atas diri kita. Dan kita harus banyak mengatakan terima kasih Tuhan, puji Tuhan. Semua terjadi sekehendak Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu sering kasih, pagi hari ini kita akan sama-sama melihat kebenaran firman Tuhan. Saya ambil tema Bapa yang dapat dipercaya. Tadi malam saya mengatakan Pak Osia maaf, saya ngambil tema subtemanya dari Tuhan itu baik. Saya tidak mengambil secara apa dengan ininya Bapak Ibu, tema yang triwulan. Tapi saya mengambil tema Bapa Tuhan itu baik dengan sambil subtema Bapa yang dapat dipercaya. Bapak Ibu, kita akan lihat kebenaran firman Tuhan. Kita akan baca di dalam kitab Ibrani pasal 13 ayat 5b sampai 6. Saya jemput kita sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu ya, enggak keberatan ya. Kita akan baca ayat ini bersama-sama. Ibrani pasal 13 ayat 5b sampai ayat yang ke-6. Kita akan baca ayat ini bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 2, 2, 3. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab dengan yakin kita dapat berkata,
Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia pada kita? Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekasih. Bapak Ibu, kalau saya baca kembali ulang ayat firman ini. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, kalimat engkau, kata engkau saya ganti Marta. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan Marta gultom. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau atau Marta gultom. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu, saya ngambil suatu ilustrasi dan ini nyata dan fakta. Seorang ibu berkata kepada saya begini, Bu, saya mengatakan suami buat diri saya kalau suami itu ada di depan mata saya, ada di lingkungan rumah ini, ada di keluarga saya. Tetapi kalau suami ada di luar sana, di pekerjaan yang jauh dari penglihatan mata saya tidak katakan dia itu suami saya. Saya sedikit klek tek gitu ya Bapak Ibu. Ibu, maaf. Statement seperti ini tidak dibenarkan. Baik di rumah maupun di luar sana yang namanya suami ya suami. Justru tugas kita kalau suami ada di luar sana ya kita mendoakan supaya perjalanan dalam pekerjaan selamat, sehat selalu. Dan memang anak Tuhan loh Bapak Ibu yang ngomong ini. Dan akhirnya pun mereka bercerai. Saya merenungkan, karena terjadi perceraian saya merenungkan, mengapa ibu ini bisa berkata seperti ini? Berarti ada latar belakang, ada sesuatu yang membuat ibu mempunyai statement seperti ini. Bapak Ibu, dari ilustrasi ini, pagi ini saya merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Perjalanan kehidupan kita kepada Tuhan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita tidak sama dengan janjinya manusia. Amin Bapak Ibu. Ini yang mau kita renungkan bersama-sama. Saya sedikit kaget mendengarkan bahasa ibu ini. Dan saya tidak semerta-merta menyalahkan bahasa ibu ini. Pasti ada faktor-faktor, pasti ada latar belakang. Tetapi kita tidak membicarakan itu. Kita mau melihat dari kebenaran firman Tuhan. Ada hal-hal yang mau kita renungkan. Seperti tema yang saya ambil, Bapa yang dapat dipercaya. Pagi ini saya mau bertanya, siapa yang meragukan tentang Bapa kita yang di sorga? Ada yang meragukan tentang Bapa kita yang di sorga? Halo Bapak Ibu sekalian kasih. Ada yang meragukan pagi ini? Saya percaya kita tidak meragukan tentang nama Bapa yang ada di sorga dalam hidup ini. Bapa kita yang surga adalah dapat yang dipercaya dalam hidup ini. Kita aminkan ayat ini senantiasa. Kita aminkan kalimat ini sebagai kekuatan dalam hidup ini. Bapak Ibu, bukti apa sih yang mau kita lihat kalau kita mengatakan Bapa yang dapat dipercaya dalam hidup ini? Kita akan lihat next Bapak Ibu. Oke. Di situ dikatakan tidak pernah meninggalkan. Dari Ibrani pasal 13 ayat 5b jelas tadi dikatakan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Saya mengangkat contoh perjalanan kehidupan keluarga pemuda Nain ini Bapak Ibu. Mari kita akan lihat dalam kitab Injil Lukas. Kita buka Alkitabnya. Di dalam perjalanan pemuda Nain ini Bapak Ibu. Nanti dengan kasih kes Bapak Arto bacakan ayat yang ke-14 dari Injil Lukas pasal 7. Para pengusung berhenti, ia berkata, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Sambil menghampiri usungan itu ia menyentuhnya dan
Sedangkan para pengusung berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Dari cerita kitab Injil pasal Lukas ayat 11 sampai 17 ini Bapak Ibu. Seorang ibu punya anak tunggal, punya anak satu, tok istilahnya ya. Mereka hanya berdua. Saat itu di mana anaknya harus meninggal dan dipanggil Tuhan. Dalam perjalanan Tuhan Yesus saat itu masuk gerbang kota Nain ini, dia melihat sosok seorang ibu yang sedang menangis. Menangis terseduh-seduh, ditinggalkan anaknya. Bapak Ibu, kalau kita melihat gambarnya Bapak Ibu, ada hal yang menarik bagi saya. Di situ dikatakan di dalam ayat yang ke-14, Tuhan Yesus menghampiri. Apa sih arti yang menghampiri ini? Artinya apa? Allah itu datang mendekat. Allah itu datang mendekat kepada masalah yang dihadapi ibu ini. Ibu yang menangis ini. Di saat Allah mendekat kepada keluarga ini atau ibu ini yang ditinggal pergi anaknya yang meninggal, ada hal-hal yang luar biasa Tuhan kerjakan. Ada hal-hal yang indah Tuhan kerjakan dalam kehidupan ibu ini. Dikatakan anak itu bangkit. Anak itu bangkit. Di dalam perjalanan kehidupan ini Bapak Ibu, kalau kita melihat ilustrasi dari Alkitab banyak diberikan gambaran. Tuhan Yesus itu begitu sayangnya kepada anak-anaknya. Tuhan Yesus begitu sayang kepada umatnya. Yesus menggambarkan sebagai gembala yang baik. Ada domba satu pun yang hilang. Ada domba satu yang keluar dari penggembalaan gembala tersebut. Gembala tersebut tetap mencari dan mau mendekati mereka. Tetapi kehidupan anak-anak Tuhan selalu kecewa dengan apa yang dia alami, tidak sesuai dengan apa yang dia pikirkan. Kadang perjalanan hidup ini kita meminta dalam hidup ini sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan standar ukuran kita, sesuai dengan pemikiran kita. Tetapi kita tidak pernah memahami apa rencana Tuhan dalam hidup ini, apa maksud Tuhan dalam hidup ini. Kita lihat keluarga yang ada di kota Nain ini, anaknya harus mati saat itu. Ada rencana Tuhan yang besar yang mau Tuhan kerjakan. Nanti kita lihat di ayat selanjutnya Bapak Ibu. Ini yang mau kita renungkan bersama-sama. Saya percaya dengan terjadinya COVID ini Bapak Ibu, saya selalu berkata-kata sama keluarga Pak Manuru maupun anak saya. Bukan berarti kita berdiam. Bukan berarti kita nyaman-nyaman saja. Artinya begini, ya udah sekolahkan di rumah. Apalagi Bapak Ibu di sekolah ini, di sekolah kami yang tadinya piket 1 minggu 3 kali masuk. Sekarang karena ada PPKM ini 1 minggu dibikin sekali masuk. Karena apa? Kita nggak memikirkan ya Bapak Ibu akan terjadi COVID yang seperti ini. Ternyata terjadi PPKM yang sangat katakan mendadak ya, kok saya katakan sangat spontan ya Bapak Ibu ya. Sepertinya kok mungkin banyak orang punya program-program, aduh harus kocar-kacir, harus banyak dibatalkan. Saya punya teman pun seperti itu Bapak Ibu, udah punya perencana planning yang matang harus dibatalkan dalam pernikahan anaknya. Dalam resepsi kan apa? Ada aturan baru. Apakah kita bisa melawan dengan aturan yang ini? Gak bisa Bapak Ibu. Apakah kita harus marah dan berontak kepada pemerintah? Tidak bisa Bapak Ibu. Kita mau gak mau belajar taat dan taat tunduk dengan apa? Aturan yang ada. Ini di sini Bapak Ibu. Ada sesuatu yang Tuhan kerjakan. Tuhan dikatakan yang tidak pernah meninggalkan itu mau selalu mendekat dan mau mendekat. Sekarang pertanyaannya, maukah kita mau didekati Tuhan? Maukah kita mendengarkan apa yang Tuhan katakan dalam hidup ini dengan apa yang terjadi di hari-hari ini? Saya udah bangga seorang ibu berkata begini, Bu, saya gak bosan-bosannya, gak capek-capeknya selalu mengingatkan keluarga saya. Pelestarian bisa, jalan-jalan bisa. Apalagi dengan ibadah online di hari-hari ini ya Bapak Ibu. Artinya apa? Tidak ditentukan jam kapan kita mau beribadah. Nah ibu ini punya pemikiran begini, pelesiran bisa, ngelihat online aja kok gak sempet, ada apa?
Nah, dia tegaskan untuk keluarganya, sebelum jauh melangkah pelesir, ibadah dulu, ibadah Seorang ibu berkata begitu sama kami, saya katakan bagus. Artinya apa? Menempatkan Tuhan terlebih dahulu. Dengan situasi keadaan seperti ini, mari Bapak Ibu. Karena aturan mungkin kita nggak bisa melangkah ke gereja dengan leluasa. Ada kesempatan yang lain-lain untuk kita bisa datang kepada Tuhan Yesus. Jangan kita tinggalkan itu. Jangan kita melalaikan itu. Justru kita mau melihat Tuhan sudah mendekat dalam hidup ini. Apakah kita sudah mendekat kepada Tuhan? Kita meresponi dengan Tuhannya dekat kepada kita. Kita lihat dari ilustrasi gambaran ini, ada hal-hal yang luar biasa Tuhan kerjakan. Amin Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Tuhan selalu ada dalam hidup ini. Dia tidak pernah meninggalkan. Selanjutnya dikatakan melawat. Nah, kita akan melihat Bapak Ibu di ayat yang ke-16. Tolong Pak Arto dalam Injil Lukas. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita dan Allah telah melawat umatnya. Dan Allah telah melawat umatnya. Di dalam bahasa Yunaninya dikatakan Bapak Ibu yang memiliki kalimat arti yang mengatakan bahasa Yunaninya episkeptomiai. Tolong next ya. Episkeptomai yang artinya mengunjungi mereka yang membutuhkan atau memelihara sampai kebutuhan kita terpenuhi. Yesus datang saat itu Bapak Ibu untuk memenuhi kebutuhan mereka, kebutuhan ibu ini untuk memelihara sampai kebutuhan mereka terpenuhi. Itu arti melawat dalam bahasa Yunani dikatakan episkeptomai. Saya percaya dengan adanya COVID ini Tuhan tidak pernah meninggalkan. Tuhan sedang melawat umatnya. Amin Bapak Ibu. Kita yakinkan itu Tuhan. Ini terjadi ada sesuatu yang Tuhan mau kerjakan lebih besar lagi dalam hidup ini. Tuhan sedang melawat kami sesungguhnya. Tuhan sedang memelihara kami sesungguhnya. Episkoptomai. Itu yang mau kita renungkan pagi ini. Bapak Ibu, seperti firman Tuhan katakan, Tuhan adalah gembalaku. Mazmur 23. Takkan takut kekurangan dalam kehidupan Daud. Tuhan adalah gembalaku. Pagi ini Bapak Ibu, di dalam hal Bapak yang dapat dipercaya, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Lirik kanan kiri. Tuhan gak pernah tinggalkan kita Bapak Ibu. Yang suami istri, maaf Pak, yuk. Tuhan gak pernah tinggalkan kita. Amin Bapak Ibu. Iya. Tuhan gak pernah tinggalkan kita. Saya percaya Bapak Ibu. Saya percaya itu. Walaupun sedikit banyak orang, Bu, kalau katakan Tuhan gak pernah meninggalkan aku, mengapa? Kok aku harus keluar dari pekerjaan? Mengapa? Usahaku seperti ini gak jalan dengan baik. Bapak Ibu, saya juga mau cerita di dalam hal pendidikan Bapak Ibu, ya. Kemarin sudah ngelamar pekerjaan teman yang istilahnya PNS ditempatkan ke tempatnya, ada istilah guru GTT, masuk ternyata apa Bapak Ibu? 1 minggu masuk harus dikeluarkan. Karena apa? Ada hal-hal, saya pun mengalami banyak benturan. Tapi saya katakan, Tuhan punya rencana dalam hidup ini. Tuhan punya kerja selalu dalam hidup dengan baik dalam hidup ini. Saya yakin Tuhan sedang melawat umatnya. Amin Bapak Ibu. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kita yakinkan itu karena Bapa yang kita sembah, Bapa yang kita tinggikan, Bapa yang kita muliakan adalah Bapa yang dapat dipercaya. Kemarin dalam perjalanan kami dengan
keluarga hamba Tuhan dari start dari Semarang sampai ke Ungaran. Dia menceritakan bagaimana pengalaman hidupnya. Waktu merintis pelayanan, masuk dalam bidang pelayanan, karena kami punya prinsip dengan keluarga hamba Tuhan ini, gak mau keluar dari basic yang namanya panggilan pelayanan. Tetap di dalam basic yang artinya melayani. Sampai yang namanya sayur nangka itu loh Bapak Ibu, dimasak 1 minggu, kalau rasanya sudah sedikit gak enak gitu, dikasih kemangi supaya aromanya enak. Sama grey diulek-ulek, nanti disuapkan tuh anaknya. Karena kami tahu keluarga ini seperti apa Bapak Ibu. Keluarga yang begitu tekun, setia, selalu berserah kepada Tuhan, selalu melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Wow, Tuhan memberikan sesuatu yang luar biasa. Walaupun tidak mewah dalam hidupnya, tapi artinya begini, pemeliharaan Tuhan selalu nyata Bapak Ibu. Selalu cukup dan cukup dan cukup, itu sudah luar biasa bagi kita. Amin Bapak Ibu. Ini yang mau kita renungkan bersama-sama. Selanjutnya, bukti Bapa yang dapat dipercaya apa? Kita lihat Bapak Ibu next. Dikatakan pertolongannya selalu terbukti. Di ayat yang ke-16, ayat yang ke-6 dari kitab Ibrani pasal 13 tadi dikatakan jelas. Tuhan adalah penolongku. Tuhan adalah penolongnya Marta. Tuhan adalah penolongnya Bapak Ibu Saudara. Ya, aku tidak akan takut. Bapak Ibu, tadi pagi saya baca firman Alkitab, saya ingat ada pujian begini. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Tahu Bapak Ibu lagu ini? Tahu Bapak Ibu? Kita nyanyi sama-sama ya, yang tahu Bapak Ibu ya. Saya sangat diberkati dengan pujian ini. Maaf ya Bapak Ibu, tim musik. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Tuhan itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Sekalipun kita jatuh, tapi takkan tergeletak. Sekalipun kita jatuh, tapi takkan tergeletak. Sebab tangan Tuhan selalu menopangku. Sekali lagi Bapak Ibu. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Sekalipun kita jatuh, tapi takkan tergeletak. Sekalipun kita jatuh, tapi takkan tergeletak. Sebab tangan Tuhan selalu menopangku. Bapak Ibu, amin Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Allah itu bagi kita tempat pertolongan kita yang sangat terbukti. Saya mengambil selalu contoh perjalanan Abraham. Abraham pernah mengalami namanya hopeless. Betul-betul mengalami hal yang terpuruk. Sampai-sampai di dalam kitab Roma, pasalnya yang keempat, ayat yang ke-18 dikatakan, gak ada dasar untuk berharap, gak ada. Gak ada dasar untuk benar-benar berharap kepada apa yang dia alami. Dia sempat mengalami seperti itu, hopelessnya ada saat itu. Dengan kejadian-kejadian banyak anak-anak Tuhan mungkin mengalami yang namanya hopeless.
Tapi kita yakinkan Bapa yang dapat dipercaya sanggup memberikan pertolongan. Dan pertolongannya sangat terbukti dalam kehidupan ini. Pujian yang saya nyanyikan tadi itu tertulis dalam kitab Mazmur. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan sangat terbukti. Tapi kita mau melihat. Kita mau melihat. Dan ini kira menjadi motivasi. Di dalam keimanan kita. Saya sangat diberkati Bapak Ibu. Wait. Ini kiranya membuat kita, perjalanan kita, terima kasih Tuhan. Iman. Kita melihat Bapak Ibu, apa yang mau kita pelajari dalam perjalanan Abraham. Walaupun Abraham pernah mengalami namanya hopeless, tapi dia boleh melihat pertolongan Tuhan selalu nyata dan terbukti dalam kehidupannya. Kita akan melihat Bapak Ibu, di Roma pasal 4 ayat yang ke-20. Mari Pak Arto tolong saya dibantu bacakan ayat ini. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Abraham menanamkan di dalam dirinya untuk tidak menjadi bimbang kepada Bapa. Dia tidak ragu tentang Bapa. Maka di Roma pasal 4 ayat 20 kata tadi, dia tidak bimbang walaupun dia memiliki perjalanan seolah-olah dia tidak mengalami, tidak ada harapan, hopeless dalam hidupnya. Tapi dia percaya, dia mau membangun kehidupan rohaninya secara luar biasa dalam hidupnya. Dia tidak mau menjadi bimbang dan ragu. Jejak Tuhan itu mau selalu dia ikuti. Dengan iman dia mau melangkah. Pagi ini jemaat yang dikasih Tuhan, gereja Tuhan di hari-hari ini kiranya menjadi perjalanan kita. Ini kita mau melihat dari kehidupan perjalanan Abraham. Abraham memperkuat imannya dan semakin Israel gencar memuliakan Tuhan. Di ayat yang terakhir dikatakan, dia semakin memuliakan Tuhan. Dia semakin memuliakan Tuhan. Kita bersyukur Natal kemarin. Pujian nyanyian dari Maria. Mengapa Maria bisa mengatakan pujian nyanyian itu keluar dari dalam dirinya. Bahkan dikatakan aku bersuka cita untuk memuliakan Tuhan. Karena juru selamatku. Maria tahu bahwa dia memuliakan Tuhan. Karena Allah sebagai juru selamat hidupnya. Walaupun perjalanan hidupnya dia harus mengalami bertubi-tubi persoalan masalah ejekan. Tetapi dia tidak bimbang dan ragu. Pagi ini Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan. Di tahun 2021 Tuhan seperti Abraham pernah mengalami hopeless. Mungkin kami mengalami itu. Tapi satu keyakinan dalam hidup kami. Kami tidak akan menjadi pribadi yang bimbang dan ragu. Tentang Engkau. Tentang yang namanya Allah. Tentang namanya Yesus. Tentang firman-Mu dalam hidup ini. Kita mau membangun kehidupan ini. Di dalam kerohanian kita terus memuliakan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Siapa sih yang gak prihatin dengan situasi seperti ini? Banyak yang prihatin. Ini yang mau kita renungkan. Yang selanjutnya di ayat yang ke-21 dari pasal 4. Mari Pak Arto tolong saya dibantu. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Abraham kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Dia yakin bahwa janji Allah itu akan selalu dikerjakan dalam hidupnya. Bapak Ibu, saya percaya kalau kita percaya dalam kehidupan ini bahwa janji Tuhan itu iya dan amin. Saya yakin kita akan melihat kerja Allah, karya Allah dalam hidup ini. Walaupun bentuknya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tetapi Allah selalu mengerjakan apa yang baik dalam kehidupan kita. Ini yang mau kita renungkan bersama-sama. Abraham, mengapa bisa mengatakan ini? Abraham mengenal Bapa pemberi janji itu dengan baik. Kalau kita mengenal Bapa kita dengan baik, pemberi janji itu dengan baik, maka kita menjadi pribadi-pribadi. Sungguh Engkau Bapakku yang baik.
Sungguh Engkau Bapa yang mengenal kami. Engkau Bapa yang memberikan pertolongan yang tidak pernah terlambat dan selalu terbukti dalam kehidupan ini. Amin Bapak Ibu sekalian kasih. Amin Bapak Ibu. Mari sebagai ayat terakhir kita akan baca bersama-sama. Sebagai ayat kesimpulannya Bapak Ibu. Kita akan lihat Mazmur 138 ayat yang ke-8. Kita akan baca ayat ini bersama-sama. Dalam kesimpulannya ya Bapak Ibu kita akan lihat. Mazmur 138 ayat yang ke-8. Sudah dapat Bapak Ibu? Kita akan baca 2, 3. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Ya, Tuhan kasih-Mu untuk selama-lamanya. Amin. Janganlah kau tinggalkan perbuatan tangan-Mu. Amin. Mari pagi ini Bapak Ibu, mungkin kita merasa kok Tuhan jauh dalam hidupku, kok Tuhan meninggalkanku, kok hari-hari ini semakin situasi kok tidak membaik, semakin memburuk. Firman Tuhan katakan Tuhan akan menyelesaikan itu dengan baik. Apapun yang terjadi kita percaya Tuhan akan menyelesaikan itu dengan baik. Kerja apapun jadi tugas kita sebagai jemaat yang dikasih Tuhan. Mari kita menjadi jemaat yang tidak bimbang dan ragu tentang Tuhan kita, tentang Allah kita, tentang Bapa kita. Karena Bapa yang kita sembah adalah Bapa yang dapat dipercaya dalam kehidupan ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita datang kepada Tuhan dengan satu pujian. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Haleluya Yesus. Glory Tuhan. Haleluya Yesus. Engkau baik. Bapa, Engkau baik, Kau selalu baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta. Kau saja kita sama bangkit berdiri. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau, aku memuji-Mu. Aku
Haleluya, benar Bapa. Kau Selalu baik kepadaku, Bapa, ku cinta Kau. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Amin. Bapa, ku cinta Kau, aku memujimu. Aku memujimu. Aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau, aku memujimu. Amin. Aku memujimu. Amin. Amin. menyembahmu, Ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, ku cinta Kau. Haleluya. Haleluya Yesusku. Haleluya Yesus. Haleluya. Kami sungguh bangga Tuhan boleh percaya dan mengenal Engkau. Karena Engkau Bapa yang dapat dipercaya dalam hidup kami Tuhan. Mungkin pagi ini Engkau melihat, menjumpai kami dalam keadaan terbeban berat. Dalam situasi ada sakit penyakit yang kami alami. Persoalan perekonomian pekerjaan kami. Bentuk apapun yang Kau lihat dalam hidup kami. Seperti perkataan firman-Mu pagi ini Tuhan, Engkau sekali-kali tidak meninggalkan kami, Engkau sekali-kali tidak membiarkan kami, pertolongan-Mu selalu nyata dan nyata bagi kami. Ajar kami itu tidak bimbang dan ragu Tuhan. Dengan iman kami di dalam Engkau Bapa, Engkau ada, Engkau hadir, Engkau Yapa Sama buat kami, Engkau Maha Hadir buat kami. Roh Kudus, penghiburan dari Roh Kudus, itulah sukacita kami. Terpujilah Engkau Bapa. Kami akan terus melihat kemuliaan Tuhan, kedaulatan Tuhan atas perjalanan kehidupan kami, pengiringan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami mendengar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada Bapak. Baik, sebelum kita pulang, kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Firman Tuhan untuk Minggu tanggal 17 Januari 2021 akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Hosea Editiono. Bagi jemaat yang akan memberi persembahan, disediakan kotak persembahan di pintu keluar. Tolong persembahan diberi keterangan yang jelas untuk persembahan apa. Persembahan juga bisa ditransfer melalui Bank Tahapan BCA atas nama Bapak Dr. Andes Supriyanto. Sebelum pulang, pastikan jemaat membersihkan tangan dahulu dengan hand sanitizer yang sudah disediakan. Jemaat tetap jaga jarak, jemaat keluar lewat pintu utama dimulai dari deret pertama hingga selesai. Selama di mobil pengantar pulang, tolong masker jangan dibuka. Dan pastikan Bapak Ibu tidak tertular virus corona selama beribadah di gereja. Saya serahkan kepada Bapak Pendeta Hosea. Mari Bapak Ibu, kita akan akhiri ibadah kita.
Kita akan berdiri sekali lagi. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih, Engkau Allah yang teramat baik buat hidup kami. Pagi ini kami melihat betapa Engkau Allah yang sangat peduli. Engkau Allah yang mengasihi Abraham, juga Engkau Allah yang mengasihi kami pagi ini. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, tetapi iman kami tetap pada Engkau Tuhan. Sebab janji Tuhan adalah janji yang murni. Apa yang Engkau janjikan itu akan terlaksana, dan Engkau tidak pernah mengingkari Bapa. Engkau Allah yang sangat memperhatikan kepada kami. Pagi ini Tuhan kami mengucap syukur, berkati hamba-Mu Ibu Manurung, Ibu Martalina Gutom yang sudah membagikan berkat firman Tuhan buat kami. Dan kami tahu Tuhan, Bapak Ibu Manurung juga Kris akan diberkati dengan luar biasa. Di tempat di mana hamba-Mu tinggal, nama Engkau ditinggikan. Bapak, terima kasih. Pagi ini kami terus berdoa, bersyafaat bagi hamba-hamba Tuhan yang kami dengar di kota Semarang. Ada yang terpapar virus corona. Tuhan, secara khusus kami bawa doa. Biarlah jamahan kuasa Allah di tempat yang maha tinggi, yang tidak terhampiri, tapi yang nyata dalam kehidupan kami. Karena bagi kami tidak ada Allah yang seperti Engkau. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan hamba-hamba Tuhan di kota Semarang yang terpapar virus corona. Kami juga berdoa untuk tenaga medis yang hari-hari ini bergumul Tuhan di tengah-tengah kemelut COVID-19 yang belum berhenti. Tangan kuasa Allah akan menolong mereka, memproteksi mereka Tuhan, lebih dari APD yang sedang dipakai, sebab Engkaulah Allah yang nyata. Tuhan, terima kasih. Kami percaya juga Tuhan Engkau memberkati bangsa dan negara kami Indonesia. Tidak ada yang mustahil ketika Engkau melawat bangsa kami. Kemuliaan Tuhan dinyatakan di atas suku-suku bangsa, akan muncul terang Tuhan dan Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Sekarang Bapak Ibu, angkatlah kedua tanganmu. Terimalah berkat Tuhan pagi hari ini. Kasih Allah Bapa, pengorbanan Yesus Kristus Tuhan di Golgota untuk menebus melayakan kita menjadi anak-anaknya, menjadi ahli waris surga tanpa batas, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang menyertai kita, memberkati kita. Apa saja yang dikerjakan dibuat Tuhan berhasil dan diberkati. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan kasih karunia-Nya. Dan pagi hari ini Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu untuk memberikan damai sejahtera Allah. Hari ini, esok, sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Yang percaya di dalam Yesus berkata, Amin.